Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nyai Bakar, channel yang akan membakar nafsu dan hasrat duniawimu. Pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka menyambut kedatangan tahun baru, Nyai Bakar mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa dengan judul tema pada malam hari ini yang cukup menarik, yaitu gelombang hitam putih di akhir tahun. Narasumber yang saya datangkan yaitu Mbah Sis Cahayahati, channel YouTube-nya mungkin bisa dikunjungi, yang mana pada kesempatan malam hari ini mengisi bagian gelombang putih ya. Kemudian yang kedua, narasumber yang mungkin sudah bisa dilihat dengan penampilannya yang sangat luar biasa, bisa dikunjungi channel YouTube beliau. Kesehariannya beliau adalah selain sebagai seorang konten kreator, juga sebagai profesor ya. Siapa lagi kalau bukan Ki Sabdo Alam. Selamat datang Pak Sis, dengan nama akun Pak Sis Cahayahati dan Pak Sabdo Alam. Jadi pada kesempatan malam ini saya menghadirkan dua narasumber untuk membahas kelanjutan daripada materi yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai alam yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah alam Maha Qadim, kemudian alam Qadim, alam metafisika, kemudian alam sadar, dan yang terakhir alam bawah sadar atau alam impra. Saya menghadirkan dua narasumber yang memang para pelaku di gelombang tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber, yang mana kita mulai daripada gelombang yang putih terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya singkat saja, Pak Yai, sesuai perkembangan di era zaman yang seperti ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung akhir tahun dan hampir masuk di awal tahun 2025. Mayoritas menyambut perayaan-perayaan seperti ini disambut dengan hal-hal, ada mungkin sebagian yang pesta pora dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira menyikapi hal tersebut menurut Pak Yai? Silahkan. Baik, terima kasih moderator atau narasumber presenter yang telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pemirsa dimanapun saudara berada, khususnya pemirsa di Nusantara, menyikapi daripada berkenaan yang tadi dipertanyakan kepada saya tentang gelombang putih dengan perjalanan di akhir tahun ini, dan juga perjalanan-perjalanan kehidupan sebetulnya di dunia ini. Perlu sama-sama kita ketahui bersama bahwa memang
dalam kehidupan ini warna yang sangat mencolok dan banyak sekali kita ketahui tentang warna hitam dan putih. Bahasanya warna ini, warna hitam dan putih identik dengan, kalau yang putih itu tentang suatu kebaikan, kemudian yang hitam itu adalah sesuatu yang menjauhi kebaikan, seperti itu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada dasarnya yang dikatakan tadi hitam dan putih itu memang suatu gelombang, ya, gelombang di mana isinya adalah suatu unsur dari suatu persifatan yang membawa dampak atau sifat yang membawa hawa, seperti itu. Awalnya memang gelombang itu adalah gelombang yang putih awal, karena pemilik daripada gelombang yang putih itu identik dengan, kalau putih itu identik dengan kesucian, seperti itu. Nah, kesucian ini itu notabene menitik berat pada suatu hal-hal yang murni. Artinya yang murni itu dari sesuatu apapun itu bentuk, intinya yang murni. Nah, karena ini tentang gelombang putih dan gelombang kesucian, maka awal daripada gelombang kesucian itu berawal dari gelombang maha suci, seperti itu. Gelombang maha suci, kemudian dia adalah pemiliknya, pemilik dari gelombang maha suci. Nah, karena ini gelombang ada suatu pergerakan, perjalanan, artinya hidup, maka unsur itu yang maha suci itu adalah sumber daripada unsur suci yang hidup. Nah, kemudian unsur suci yang hidup supaya diketahui seperti apa, maka diutuslah bagian daripada unsur suci itu, yaitu kalau unsur suci itu adalah dari awal pemiliknya adalah Sang Maha Suci atau Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia maha rohani, maka unsur kesucian itu adalah ruhani. Jadi dari maha rohani, unsur maha rohani itu diturunkan atau ditajalikan atau percikan dari unsur rohani itu, unsur Tuhan itu sendiri, ya, maha rohani, dipercikan, diutus unsur rohani, maha rohaninya menjadi unsur rohani, unsur kesucian dari Sang Maha Suci. Nah, kemudian dari unsur Sang Maha yang alam pertama itu turun ke alam yang kedua, unsur kesucian. Kemudian di alam yang ketiga, unsur kesucian itu mewujud, atau rohani yang suci itu mewujud di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Maka barulah diketahui bahwa unsur kesucian atau identik dengan unsur kesucian itu gelombang putih di dunia, itu ketahuan. Nah, unsur gelombang suci atau yang gelombang putih dinamakan di dunia baru diketahui gelombang suci atau unsur kesucian itu di dunia. Kalau di alam maha tidak diketahui, di alam yang kedua pun tidak diketahui, karena itu alam rahasia keduanya, alam kodim dan maha kodim. Nah, di dunia unsur itu mewujud, unsur kesucian tersebut baru diketahui unsur kesucian itu. Nah, dinamakan gelombang putih, artinya gelombang kebenaran. Nah, gelombang kebenaran ini dinyatakan benar, itu harus dinyatakan. Maka gelombang ruhani yang suci atau gelombang putih itu mewujud pada si pembawanya. Nah, pembawanya karena itu adalah
sesuatu yang bisa berinteraksi, yang berhubungan, maka Sang Maha Suci atau Tuhan itu menciptakan sesuatu makhluk yang bisa menjadi suatu tanda kebesaran tadi unsur yang suci itu atau gelombang yang suci itu, yaitu utusannya, yaitu manusia, seperti itu. Nah, si pembawa gelombang unsur suci atau rohani yang suci itu dibawa oleh utusannya di dunia, sebagian daripada dia yang membawa gelombang itu. Nah, oleh si manusia utusan tersebut, utusan Tuhan tersebut, maka unsur kesucian itu disampaikan, diperlihatkan, dipraktekkan. Nah, jalan yang benar, ya, unsur daripada rahasia perjalanan yang baik, apa itu perbuatan, penglihatan, kemudian pekerjaan yang baik-baik dan yang benar-benar. Nah, itulah unsur suatu kesucian, nah dinamakan gelombang putih, seperti itu. Nah, itulah unsur Tuhan sebenarnya. Gelombang putih itu unsur Tuhan. Nah, karena terdampak, gelombang putih itu terdampak oleh suatu yang membawa dampak itu adalah lingkungan, gitu, seperti itu. Lingkungan artinya bahwa di diri manusia itu yang diutus itu tadi ada unsur lain, tadinya unsur suci. Nah, di manusia itu ada unsur yang bukan metafisik, artinya fisik, seperti jasmani ini. Nah, jasmani inilah yang mempengaruhi karena pendengaran, tadinya pendengarannya suci karena mendengar sesuatu di sekitarnya, kemudian penglihatannya suci sebenarnya, perkataan suci, perbuatan suci, kehidupan suci, perjalanan suci, pergerakan suci, semuanya unsur suci atau unsur putih atau gelombang putih. Namun karena berdampak pada jasmani yang unsur mempengaruhinya, sehingga terjadilah suatu bahasanya gesekan, hawa, sehingga unsur yang putih itu tertutup, terhijab oleh gambaran-gambaran yang ada di sekitarnya akibat penglihatan, pendengaran, ya kan, hawa menjadinya seperti itu. Unsur itu menimbulkan hawa, penglihatan, ya kan, pendengaran, perkataan itu menimbulkan hawa. Nah, hawa itu adalah keinginan manusia. Nah, kemudian hawa itu menjauh daripada gelombang putih, menjauh. Nah, menjauhnya gelombang dari gelombang putih itu, maka dinamakan gelombang hitam, menjauh. Nah, inilah sebetulnya memang di dunia ini manusia, ya, karena terdampak oleh jasmani, tertutup tadi unsur gelombang putihnya oleh jasmani, keinginan kebutuhan jasmani yang menimbulkan hawa, maka dari gelombang yang putih dia bergeser. Misalkan gelombang putih itu 100, ya, nilai apa hitungannya, kemudian dia turun 90, 80 sampai akibat daripada dampak jasmani dan sekitarnya itu, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan dan sebagainya. Nah, gelombang hitam itulah yang namanya menjauhi daripada gelombang putih. Menjauhi gelombang putih sama dengan menjauhi Tuhan. Nah, di akhir tahun ini biasanya manusia di seluruh dunia, karena manusia itu mempunyai hawa akibat dampak, maka lupa dengan gelombang putih, gelombang kesucian, gelombang Tuhan. Dia ingin bersenang-senang, berkeinginan berfoya-foya karena materi, ya kan, karena sesuatu yang diinginkan supaya dia bahagia, dia pokoknya hiporia.
Nah, itulah gelombang hitam. Nah, dampaknya nanti jika manusia itu hiporia dalam akhir tahun biasanya, lupalah dengan gelombang putih seperti itu, sehingga nanti berdampak dia mengerjakan gelombang hitam berdampak atau ada akibatnya, dia membuat sebab menjauhi gelombang putih. Dan yang manusia yang bisa bertahan di gelombang putih kemudian terus bertahan di gelombang putih dan mengerjakan gelombang putih pun membuat dampak. Manusia yang berjalan, bergerak, mengikuti gelombang putih, gelombang kesucian, gelombang rohani, gelombang Tuhan, dampaknya ketenangan, kesadaran tinggi, karena tetap memegang perjalanan tadi kesucian. Gelombang putih itu, gelombang sucian, gelombang putih adalah gelombang di atas tadi dunia itu. Jadi di atas dunia, di alam kodim, dan sampai terhubung dengan maha kodim yang maha suci, maha putih, gelombang paling putih dianalogikannya dari dunia. Kalau di sana tetap tidak ada kalimat dan bahasa atau suara seperti itu. Nah, itulah jadi bahwa perjalanan gelombang hitam adalah menjauhi, ya, membawa dampak ingin kesenangan dunia, hiporia, ya, lupa dengan Tuhan, ya, keluar rel. Dan gelombang putih adalah gelombang yang terus berjalan di jalan kebenaran, di jalan rohani, di jalan Tuhan. Seperti itu analogika umum, seperti itu analogikanya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Jadi bisa saya tangkap pada intinya adalah mungkin seperti ini ya Pak Yai, mau dikoreksi. Pada dasarnya adalah semua gelombang yang turun itu adalah gelombang putih. Ketika terjadi atau adanya sebutan gelombang hitam itu karena adanya gesekan yang sifatnya ketika memang gelombang itu sudah turun mewujud di alam dunia, seperti itu ya. Jadi gelombang hitam itu tidak serta-merta adalah seperti penangkapan pemikiran kita bahwa sesuatu hal yang sifatnya serem-serem amat, kan seperti itu ya. Boleh Pak Yesus itu memberikan sedikit ke kita bagaimana caranya kita yang tadinya memang awalnya gelombang putih yang berasal daripada Sang Maha gelombang atau Tuhan yang Maha Kuasa yang suci bersih, kemudian turun ke bawah hingga mewujud di dunia ini. Bagaimana tips dan triknya untuk tetap bisa menjaga gelombang ini terhindar dari gesekan-gesekan yang akhirnya membawa kita sedikit mundur-mundur, mungkin bahkan masuk terjerumus ke dalam gelombang hitam tersebut. Tips dan triksnya untuk tetap menjaga, terutama sekarang sudah memasuki tahun yang akan mungkin tidak akan mudah untuk kita hadapi secara akaliah ya. Mungkin seperti apa trik dan triknya bagaimana menjaga kita supaya terus berada di dalam gelombang kesucian. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya di seluruh Nusantara, bahwa trik atau pedoman atau dasar daripada untuk mempertahankan gelombang putih adalah kita ketahui bersama bahwa gelombang putih asalnya dari Sang Maha Rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diutus gelombang itu yang dibawa oleh utusannya dan di dunia mewujud, dan gelombang itu ada pembawanya di dunia. Nah, artinya jika itu gelombang Maha Rohani, kemudian gelombang rohani di bawahnya, dan gelombang rohani itu menempat seorang manusia juga dia di dunia ini, karena nanti buat interaksi dari seluruh manusia di dunia, cari utusan Tuhan di dunia untuk kembali. Kalau tadinya di gelombang hitam atau jauh dari gelombang putih, carilah
manusia utusan Tuhan yang datang dari Maha Suci. Maka untuk seluruh umat manusia sedunia, trik daripada kita bisa kembali ke perjalanan suci, perjalanan gelombang putih, cari manusia itu. Kemudian yang bertahan di gelombang putih, bertahanlah sampai akhir hayatnya. Nanti akan diajarkan bagaimana mempertahankan dan berbuat praktek dalam gelombang suci. Dan jika tidak ketemu dengan utusan tersebut, ya, utusan Tuhan yang bawa gelombang suci, maka dia akan tetap menjauh. Dia akan masuk dalam gelombang hitam dan bahkan akan terpuruk di bawah sekali, atau bahasanya turun gelombang bawah sadar. Bahkan yang spiritual yang tidak bertemu Tuhan atau kerohanian itu atau gelombang suci itu, dia seolah-olah oleh mindset akal logikanya, ya, dengan gambaran-gambaran di alam yang metafisik atau alam yang tidak wujud dia wujudkan, itu kan seolah-olah, maka itu sebetulnya menjauhi Tuhan. Sedangkan Tuhan laisa kamitslihi syai'un, ya, dia tidak sama dengan apapun dan serupa apapun. La harfin wala bisautin, di alamnya tidak tergambarkan, tidak ada lafal dan huruf seperti itu. Jadi jika manusia tidak bertemu dengan utusannya di dunia, maka mereka yang dikatakan masuk ke dalam gelombang hitam dan terus bisa menjauh sampai sejauhnya dan bisa kekal juga di gelombang hitam seperti itu. Dan yang gelombang putih bisa kekal juga di gelombang putih. Nah, itulah perjalanan gelombang hitam dan putih, dianalogikan sebetulnya perjalanan rohani yang suci dan yang tidak dalam perjalanan rohani, seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh saya menyimpulkan, intinya begini ya. Berarti ketika kita ingin bertahan atau untuk menjauhi gelombang yang hitam atau gelombang di bawahnya, ya, intinya kita harus patuh manut mengikuti yang mana ada utusan di dunia ini, ya mungkin intinya mencari bimbingan guru rohani lah, seperti itu ya, mencari bimbingan guru rohani, ya, yang mana guru rohani tersebut itu ya mungkin ada dijelaskan di beberapa ayat ya Quran itu, kalau saya tidak salah, yang namanya walia mursida dan lain sebagainya itulah. Intinya carilah dan ikuti petunjuk-petunjuk beliau yang mengarahkan bagaimana caranya kita bisa membersihkan diri atau menjaga kesucian, seperti itu. Artinya bertahan di gelombang putih itu dengan terus mengikuti bimbingan sang guru rohani, ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yai. Selanjutnya ini yang tidak kalah menarik, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Sebetulnya bukan berarti saya membawa dua narasumber hitam dan putih kisah doa alam ini hitam, tidak, tetapi beliau ini mempunyai pengalaman di alam infra, ya, dan luar biasa memang. Setelah saya memang tahu dan masuk di ilmu ini, inilah yang memang betul-betul diajarkan oleh sekolah yang saya ikuti ini, bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari fisik luar jasmaninya. Belum tentu yang berpenampilan oke dan lain sebagainya pun dia adalah yang mengenal Tuhan, dan belum tentu mereka yang berpenampilan sederhana luar biasa ala kadarnya, atau mungkin bahkan kelihatan berpenampilan seperti negatif, dia itu tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan atau pengalaman cerita tadi luar biasa dari Pak Sis, dari yang putih bergeser ke hitam. Lah, ini mungkin dari awalnya semua putih bergeser ke hitam. Alhamdulillah beliau
jika mungkin bisa dilihat dalamnya putih sekali, luar biasa. Kita dengar pengalamannya dari Ki Sabdo Alam, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini pakar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Jadi melanjutkan ataupun sebagai perbedaan kenapa adanya gelombang hitam dan gelombang putih. Jadi melanjutkan dari pembahasan dari materi dari Pak Yai tadi, awal mula terbentuknya gelombang hitam ataupun alam bawah sadar ataupun infra sadar itu terbentuknya awal mulanya itu karena adanya hawa nafsu atau keinginan. Nah itu mulai gitu. Karena begini, pada hakikatnya setiap manusia yang dilahirkan dalam kondisi bayi itu masih suci. Jadi semakin bertambahnya itu akal, itu hawa nafsunya itu akan semakin meningkat gitu. Jadi kalau ketika baru dilahirkan itu masih ruhnya itu disebutnya masih suci, karena apa? Akalnya belum jalan gitu. Nah semakin akalnya itu berkembang, semakin besar berkembang, itu membawa tambah pada hawa nafsunya itu manusiawi, memang semua rata-rata begitu. Nah dari situlah akhirnya seseorang itu pada dasarnya ingin mencari Tuhan nih, aslinya itu dalam perjalanan itu. Nah banyak yang terjebak, kenapa dia terus berada di alam bawah sadar, itu karena munculnya atau timbulnya keinginan untuk contoh. Umpamanya belajar ngaji nih. Kebetulan kalau dalam dunia santri itu terkadang kan ya enggak, mungkin sih nggak semua, tapi ada di bagian-bagian tertentu apa yang diajarkan kayak semacam sebuah amalan nih gitu. Nah, terkadang ketika terjadi sebuah fenomena gitu, itu orang itu semakin tertarik itu di dunia itu, kok kayaknya tambah asik nih kan gitu. Nah akhirnya dia semakin melajari bukan pada inti perjalanan untuk mencari Tuhannya, itu malah dia menggeluti ilmu-ilmunya, entah itu di kesaktiannya gitu, ataupun ilmu karamah lah disebutnya. Nah, kenapa kok saya bilang ilmu kesaktian ataupun karamah itu masih masuk di dalam alam bawah sadar? Karena terbentuknya karamah ataupun kesaktian itu masih dipengaruhi dengan hawa atau keinginan manusianya gitu. Nah akhirnya timbullah semacam begini, akhirnya merembet kemana-mana. Yang awalnya itu dari kesaktian nih, akhirnya apa, muncullah gimana caranya harta saya banyak. Nah itu, akhirnya muncul banyak doa-doa yang melancarkan rezeki lah gitu. Syukur-syukur saya duduk bersila, uang datang sendiri kan gitu. Nah itu, jadi itu memacu hawa nafsu manusia sebenarnya. Nah kacaunya atau rusaknya zaman pada saat ini itu bukan masalah pada ritual sholatnya, bukan. Sebenarnya karena ambisi atau keinginan-keinginan yang masih besar sekali dengan urusan dunianya gitu. Padahal kan yang dicari akhirat nih sebenarnya. Orang belajar ngaji apa, katanya kalau ditanya tujuannya akhirat, tapi ternyata dia dalam perjalanannya itu karena dirinya itu masih itu diselimuti oleh keinginan-keinginan, akhirnya terbentuklah itu semacam apa ya, jadi dia itu nggak bisa naik ke dimensi atas ataupun ke dimensi kesucian, itu malah dia sebenarnya turun, aslinya itu turun. Hanya saja rasanya seolah-olah itu karena sering doanya itu terkabul. Nah yang menariknya, akhirnya orang itu menganggap bahwa saya itu sudah dekat dengan Tuhan. Jadi, karena gini, saya pernah punya pengalaman ini dalam perjalanan hidup mencari Tuhan itu, saya pernah punya pengalaman.
kebetulan memang bertiga dulu ini kan. Jadi saya itu pokoknya saya punya wiridan nih. Itu alhamdulillah pada waktu itu saya bahasanya alhamdulillah bahasanya alhamdulillah saja. Jadi banyak doa-doa saya itu yang dikabulkan. Nah, itu saya sempat terjebak di situ. Terjebaknya begini, kok setiap doa yang saya minta dikabulkan sama Allah ini? Wah, berarti saya mulai dekat dengan Tuhan ini. Sudah dekat. Setiap permintaan saya dikasih, gitu. Suatu ketika pernah, karena saking merasa apa ya, karena sering dikabulkannya itu, akhirnya timbullah rasa-rasa di dalam diri saya ini. Saya merasa dekat dengan Tuhan, gitu. Akhirnya perjalanan saya hakikatnya untuk mencari Tuhan itu enggak terhenti. Karena apa? Saya terjebak di apa ya, harta-harta atau duniawi ataupun apapun lah, enggak harus duniawi saja, mungkin di kesaktiannya apa. Jadi semakin dalam pelajari emang semakin sakti, dan kalau bahasanya rezeki ya semakin lancar gitu. Nah, awal mulanya saya menganggap ataupun merasa bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan. Nah, suatu ketika ditegurlah saya sama Tuhan itu. Jadi pernah ada kejadian, tiba-tiba saya ditantangkan sebuah masalah dan itu bertubi-tubi, nggak ada habisnya. Masalah satu muncul, satu belum selesai, timbul masalah dua, dua belum selesai, tiga, dan itu pada waktu bersamaan sampai bahasanya harta dunia yang saya miliki ludes untuk ngurusin. Disitulah akhirnya saya sadar, ternyata selama ini, karena gini, ketika saya yang awalnya itu merasa dekat dengan Tuhan karena doa saya sering dikabulkan, rezeki saya dibikin lancar, kan saya merasa tenang itu, nyaman itu, kayak hidup itu damai, indah kan gitu kan. Karena akhirnya karena perasaan saya gini, saya merasa dekat dengan Tuhan. Jadi, nah disitulah saya ditegur Tuhan pada waktu itu. Yang awalnya saya itu ada ketenangan atau ketentraman, ketika dunia saya dihabisin sama Tuhan, barulah di situ saya galau. Yang tadinya saya tenang, tentram, itu saya menjadi kacau balau itu, pikiran saya bahasanya hampir stres lah. Nah disitu akhirnya saya sadar, lah ternyata kemarin itu saya bukan dekat dengan Tuhan, saya merasa tenang tentram itu karena duit saya sedang banyak. Gitu. Untungnya disadarkan begitu. Tuhan itu, dari situlah akhirnya saya paham, ternyata dekat dengan Tuhan itu tidak istilahnya menjamin bahwa materi banyak, enggak, belum itu. Posisinya ketika hartamu dihabisin, kenikmatanmu dicabut, kalau kau masih tenang, masih tentram, mungkin kau benar dekat dengan Tuhan. Tapi seandainya kau oleng, itu tanda tanya. Itu. Nah, banyak manusia pada zaman sekarang terjebak. Akhirnya begini, orang banyak minta doa-doa kepada kiai lah, apalah, gimana caranya utang saya bisa lunas nih, kan, gitu kan. Dan gimana rezeki biar lancar. Nah, akhirnya karena banyak yang terkabul, ya emang itu permainan bisi-bisi ke aslinya gitu. Sebenarnya apa, untuk menjebak manusia ataupun menghentikan manusia untuk maju terus melangkah ke arah Tuhannya. Jadi dia dijebak dengan apa, sebuah apa, kayak semacam berkecukupan lah bahasanya gitu, berkecukupan tentang duniawinya gitu. Nah, secara nggak langsung orang nggak sadar bahwa dia semakin jauh hakikatnya itu, semakin jauh hakikatnya gitu ya. Maka dari itu di penghujung tahun ini ya mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan terjebak dengan sebuah doa-doa, tapi ini hanya untuk memang, kalau memang orangnya dalam hidup itu bertujuan untuk mencari Tuhan gitu ya. Jadi nggak usah lah pakai doa-doa untuk melancarkan apa namanya rezeki. Kita tuh kalah sama orang ateis. Mohon maaf ini sebelumnya ya, karena begini, syarat rukun orang mendapatkan duit bahasanya kan gitu, ya kerja. Umpamanya logika saja, ini kita bermain logika. Saya hanya duduk tenang,
saya berdoa sama Tuhan, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, tapi saya nggak mau bekerja, apa kira-kira saya dapat duit? Enggak. Tapi seorang ateis yang dia nggak percaya agama, jangan agama Tuhan aja nggak percaya kan, katanya gitu. Dia nggak pernah berdoa, Tuhan aja dia nggak percaya, tapi dia kerja, dia dapat duit. Nah itu perbedaannya. Jadi sebenarnya gini, doa itu kalau yang kita minta hanya sekedar urusan duniawi, itu remeh-temeh aslinya. Karena apa? Dunia itu hakikatnya sudah dijamin. Yang belum dijamin itu akhirat. Nah itu yang harus digarisbawahi. Jadi doa itu kalau masih meminta rezeki lancar, utang lunas, itu sebenarnya nggak usah doa pun, selama kita kerja dapat duit, lunas utang, rezeki datang. Ya, Luar biasa ya. itulah perbedaan antara yang tadi Pak Yesus uraikan tentang alam atas sadar ataupun ilmu putih, dan alam bawah sadar ataupun ilmu hitam. Sebenarnya sih ya ini hanya sebagai dua bahasa saja yang untuk membedakan gitu ya. Putih itu maksudnya itu mengarah ke Tuhan, hitam itu mengarah atau menjauh daripada Tuhan. Ya intinya itu. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Kisah Sabdo Alam. Artinya apa ya yang disampaikan pada malam hari ini, maknanya cukup dalam ya, cukup dalam maknanya. Jadi hati-hati memahaminya ya, harus dengan tenang, kondisi nyaman ya. Karena ini agak sedikit tidak mudah ya dimengertinya ya. Jadi begini, pada malam hari ini narasumber yang saya datangkan itu bukanlah narasumber yang hanya bercerita berdasarkan teori, tetapi mereka memang para pelaku yang sudah menjalaninya, dari gelombang putih maupun yang dari gelombang hitam. Sebelum saya tutup acara ini, jadi saya masih penasaran dengan Kisah Sabdo. Bagaimana tadi Kisah Sabdo yang sudah masuk di alam infra ya, kemudian bisa tersadarkan dengan hal-hal yang tadi ya, demikian hebatnya, alhamdulillah bisa tersadarkan. Lalu apa yang membawa Kisah Sabdo kembali bisa mendekat ya, atau bisa bergeser ke gelombang putih, atau istilahnya naik dimensi ke gelombang kesadaran? Baik, melanjutkan yang tadi juga. Jadi saya kasih lanjutan kisah tadi sedikit ya. Jadi begini, ketika saya dalam kejatuhan, harta dunia itu dihabisi, dan di situ saya merasakan kegelisahan disebutnya. Di situ akhirnya saya sadar, ternyata selama ini saya belum kenal dengan Tuhan. Karena saya merasa tentram, hidup damai itu bukan karena saya dekat dengan Tuhan, karena saya dekat dengan duit. Jangan terkecoh. Itu makanya orang yang terjebak di situ. Nah, di situ akhirnya saya sadar, kalau memang saya dekat dengan Tuhan, mau saya kaya mau miskin, harusnya saya tetap tenang. Karena kunci poin dekat dengan Tuhan itu tidak terpengaruh dengan harta duniawi. Mau dia suka dia tetap tenang, mau dia susah dia tetap tenang. Itu hakikatnya di situ. Akhirnya disitulah saya mencari seorang guru dalam perjalanan itu yang bisa mengantarkan saya untuk mengenal Tuhan. Dan alhamdulillah di perjalanan kalau dalam masa perjalanan saya selama mencari Tuhan ya sekitar 20 tahun lah. Oh luar biasa. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang guru yang mengajarkan saya untuk mengenal Tuhan dengan cara bayat. Bayat itu di sini menyeberangkan saya dari alam dunia ke alam akhirat dalam keadaan jasmani saya masih hidup. Dan disitulah kata guru saya sebenarnya di proses bayat itu saya ditanamkan nur iman dan nur kitab itu tadi. Karena hakikat agama itu bukan
bukan berasal dari manusia, tapi hakikatnya berasal dari Tuhan. Makanya nanti Tuhan yang akan mengajarkan lewat alam kodim itu tadi yang kebetulan saya masuk tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Luar biasa perjalanan mencari Tuhan selama 20 tahun ya. Saya yakin dari 20 tahun itu kan mencari beberapa guru ya atau mursyid, dan perjalanan terakhir berlabuhlah di sekolah ini di tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Luar biasa. Oke pemirsa, tidak berlama-lama lagi ya. Silakan. Oke. Baik, mohon izin Bini Bagar. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kami sedikit menambahkan untuk menutup obrolan pada malam hari ini menjelang akhir tahun. Jadi bahwa sesungguhnya kita ada dua perjalanan. Perjalanan rohani adalah perjalanan suci atau perjalanan putih, gelombang putih ya, gelombang rohani, gelombang suci, gelombang Tuhan, gelombang perjalanan kebenaran atau gelombang putih. Nah itulah inti daripada perjalanan sesungguhnya, perjalanan rohani yang suci dari Sang Maha Suci, yaitu perjalanan kesucian atau gelombang putih. Namun karena di dunia ya gelombang itu mewujud di dunia, maka ada gelombang lagi di dunia yang membaca alam dunia ini, namanya gelombang akal, itu gelombang dunia. Nah dua gelombang ini, gelombang kesucian yang ada di dalam hati manusia, di kolbu yang namanya ruh ya, kemudian itu alat baca untuk alam akhirat ya, kemudian ada alat baca gelombang dunia namanya akal. Nah sama-sama gelombang. Nah gelombang dunia yang akal inilah keinginan dunia lebih dominan. Nah itulah manusia yang lebih dominan atas keinginan dunia, bukannya untuk menuju akhirat atau perjalanan rohani. Maka itulah gelombang akal yang dominan menginginkan tentang duniawi semata, mau harta, benda, tahta, jabatan ya, pokoknya kekuasaan tentang duniawi ini ya, kekuasaan, pimpinan, jabatan, pangkat dan sebagainya, materi dan sebagainya, itu adalah gelombang akal. Nah bila manusia dominan di gelombang akal dan menginginkan tentang dunia, disitulah namanya perjalanan gelombang hitam yang menjauhi Allah. Nah jika manusia ya yang lebih dominan dalam gelombang rohani suci, tapi gelombang suci itu ada yang menuntunnya atau ada sambungannya di dunia ini, yaitu utusan Tuhan atau sebagai tali penghubung, tali wasilah. Nah itu akan tersambung. Nah, manusia yang terhubung dengan gelombang rohani lewat guru rohani ya, ilmunya ilmu rohani, nah nanti akalnya diproses oleh gelombang rohani itu, dileburkan lewat teknik daripada perjalanan ilmu rohani lewat guru rohani, seperti itu yang tadi telah disebutkan oleh Kisabdo Alam, bahwa di tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ini, dan saya pun tergabung di dalamnya ya. Nah di situ nanti ada metodologinya, diajarkan metodologinya tentang ya menyambungkan rohani ya dengan guru rohani sebagai wasilah ya, kemudian untuk bisa terhubung terus dengan Sang Maha Rohani. Dan akal akan dileburkan, artinya dileburkan, disatukan dengan sama-sama gelombangnya akal juga. Jadi analogikanya, jika ini gelombang kolbu, hati, rohani, kemudian ini gelombang akal, disatukan sehingga gelombang akalnya yang tadinya dominan dunia, berpikir dunia ya,
hawa dunia, menguasai dunia karena tahu dengan gelombang kesucian, gelombang rohani, gelombang Tuhan, maka ini dunia ini yang bergabung dengan kesucian gelombang Tuhan, maka dunianya akan dimanfaatkan kalau dia punya dunia. Seperti itu, dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, menjadi rahmat. Dan gelombang akal ini akan terkontrol terus oleh gelombang rohani dan menjadi rahmat pura, menjadi kasih sayang, cinta damai, ya kan, kepada siapapun, menjaga kemanusiaan, menjaga alam semesta ini, rukun, guyup, tentram dan sebagainya, karena terkontrol oleh gelombang kesucian akal itu tadi. Maka yang tidak bertemu dengan guru rohani dan diajarkan metodologi tentang ilmu rohani, maka dia tetap akan menguasai dunia. Dia sifat-sifatnya itu ya tetap di sifat hawa nafsu, bahasanya setonia atau iblis. Nah, itulah gelombang akal, itu gelombang hitam. Kalau di sekarang dinamakan gelombang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu gelombang itu yang ini menguasai tentang kekuasaan dunia dan juga mengumpulkan tentang materi dunia. Nah, itu ya adalah gelombang hawa dunia yang ingin menguasai dunia dan menjauhi Tuhan. Seperti itu, Bu Nyai Bakar. Oke, terima kasih, luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yai, ya, juga Pak Sabdo Alam. Pada intinya yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa mengkontrol hawa nafsu, ya, keinginan hasrat duniawi. Makanya Nyai Bakar selalu mendatangkan para tokoh-tokoh pemain, ya, pelaku langsung, supaya yang dijelaskan itu betul-betul sampai dan bisa dijelaskan secara masuk akal, ya, diterima dengan masuk akal. Pada intinya berarti bagaimana cara melawan akal, hawa nafsu dan lain sebagainya. Untuk materi lebih lanjut, bagaimana cara membakar hawa nafsu duniawi, saya akan mendatangkan juga narasumber yang juga ahli di dalamnya dan juga pelaku di sesi berikutnya. Sebelum kita tutup percakapan pada malam hari ini atau bincang-bincang santai pada malam hari ini dalam rangka menyambut tahun 2025, sedikit pesan untuk saya pribadi dan untuk pemirsa seluruh Nusantara, dari Pak Yai kemudian dilanjut nanti dengan Pak Sabdo. Pesan bagaimana kita menyikapi tahun 2025 ini. Baik, Bu Nyai Bakar. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara, dalam menyikapi di tahun baru ini, sadarlah, merenunglah, berpikirlah bahwa apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita inginkan, itu harus mempunyai dasar, harus mempunyai pedoman yang hubungannya adalah dengan ilmu Tuhan, ajaran Tuhan, persifatan Tuhan, sehingga nanti melewati di penghujung ini nanti kita hasilnya perenungan tentang diri, kesadaran diri, berpikir, ya, untuk ke depan untuk lebih baik. Maka itu tadi, terus di jalan Tuhan, terus bersama kebenaran Tuhan, bersama ilmu yang suci, tentunya mencari ilmu suci dan guru rohani, ilmu rohani dan guru rohani. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu saja untuk pemirsa dimanapun berada. Tentang ajaran agama, carilah ilmu rohani dan guru rohani sebagai tali wasilah, tali penghubung, ya, guru kita untuk kita dapat belajar ilmu rohani dan rohani kita bisa kembali. Kita tidak tahu namanya kematian setelah di tahun akhir ini, tahun besok, tahun 2025, kita tidak tahu. Namun kita sudah merenung dan harus sadar sesadarnya sebagai manusia. Seperti itu. Terima kasih Pak Yai. Kemudian pesan terakhir
untuk para pemirsa dari Pak Kisah Abdul Alam, dipersilakan. Pesan terakhir kalau mau meninggal. Ya, untuk sebagai perenungan bersama saja lah ya. Rasanya itu bukan ngajarin secara pribadi ya. Jadi intinya gini, sebagai perenungan saja, apakah benar Tuhan yang selama ini kita sembah, Tuhan yang asli? Poinnya sih itu. Nah, yang jadi masalah begini, apakah kita masih mau bertuhan seandainya dunia kita dihabisin sama Tuhan? Nah, mari kita renungkan bersama-sama dalam menyambut tahun baru 2025 ini. Ya. Luar biasa ya. Wah, keren sekali ya. Jadi pada intinya adalah kenali dirimu, jangan terjebak dengan semua yang ada pada saat ini kita miliki. Luar biasa sekali pesannya Pak Yai, pesannya Kisah Abdul Alam. Dialog pada malam hari ini kami gelar tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Kami hanyalah menyampaikan, melaksanakan visi misi daripada Tuan Guru. Tidak maksud menggurui, tidak ada maksud untuk memprovokasi dan lain sebagainya. Kami hanya menyampaikan dan kami hanya menjalankan visi misi dari mana Tuan Guru kami perintahkan. Saya akhiri sesi live pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap ikuti channel Nyai Bakar, karena saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Secara pribadi saya tidak mampu apapun. Saya akhiri, terima kasih Pak Yaisis, terima kasih Kisah Abdul Alam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.